Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi rasulillah ajma'in. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Bapak Dr. Yayan Suryana MAG, yang sama-sama kita hormati Ketua PRM Perumnas Condong Catur Bapak Muhammad Bazar, Bapak Ibu yang mengikuti kegiatan kajian HPT pada sore hari ini yang berbahagia. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat hidayahnya. Pada sore ini kita diberikan kesempatan, kesehatan dalam mengikuti kegiatan kajian HPT perdana. Mudah-mudahan kegiatan kita dari awal sampai akhir nantinya akan berjalan lancar tanpa ada halangan suatu apapun. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah senantiasa kita aturkan kepada junjungan alam Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabat dan umatnya termasuk kita. Mudah-mudahan nantinya mendapatkan syafaat yang mulia. Bapak Ibu yang berbahagia, izinkan saya Suyetno yang akan memandu jalannya acara pada sore hari ini. Pertama, kami mengucapkan selamat datang Pak Yayan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat ya Pak. Alhamdulillah sehat. Pada sore hari ini kita kajian perdana HPT, dan kajian ini disponsori ataupun pelaksananya itu adalah dari PRM Perumnas Condong Catur dan juga dari Baitul Mal Al-Ikhwan. Nah, ini kolaborasi yang sangat luar biasa. Kita membuat acara kajian rutin. Nah, ini harapannya nanti Bapak Ibu baik di Zoom maupun nanti di YouTube, kita akan ada kajian rutin HPT setiap Sabtu pekan 1 dan juga Sabtu pekan 3. Nah, ini rutin setiap pukul 15.45 sampai 17.15. Jadi ba'da asar target kita dan sampai sebelum maghrib. Tentunya atas nama PRM dan juga Baitul Mal Al-Ikhwan di Perumnas Condong Catur ini, kami sangat mengucapkan terima kasih. Yang pertama kepada Bapak Dr. Yayan Suryana MAG. Beliau adalah Ketua Majelis Tarjih PDM Sleman sekaligus sebagai pengawas PMT Al-Ikhwan, ya, pengawas syariah. Nah, ini kolaborasi yang sangat luar biasa. Dan juga terima kasih kepada Bapak Ibu yang hadir baik di Zoom maupun di YouTube. Di YouTube kita itu adalah YouTube channelnya BMT Al-Ikhwan. Nah, insya Allah nanti juga kita akan tayangkan juga di berbagai media yang dipunya oleh BMT Al-Ikhwan, sekaligus juga nanti dari PRM Perumnas Condong Catur. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, agenda pada sore hari ini yang pertama pembukaan, yang kedua nanti kajian oleh Bapak Dr. Yayan Suryana MAG, dan yang ketiga nanti kita diskusi. Silakan nanti Bapak Ibu jika ada pertanyaan silakan bisa chat di Zoom maupun di akun YouTube. Dan yang terakhir penutup. Mari sama-sama kita awali untuk kegiatan kajian rutin HPT Muhammadiyah. Ini nanti jilid 3 betul Pak ya? Jilid 3 insya Allah nanti insya Allah kita akan
kupas tuntas ya dari awal sampai akhir nantinya, sehingga harapannya para peserta Bapak Ibu semuanya bisa mengikutinya dengan sebaik-baiknya. Baik, mari kita awali kegiatan sore hari ini dengan sama-sama mengucapkan lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya kami persilahkan kepada Bapak Dr. Yayan Suryana MAG. Kami serahkan, insya Allah nanti pemaparan materi sampai pukul 17.00. Setelah itu nanti kita akan diskusi. Kepada Bapak Dr. Yayan Suryana MAG, kami persilahkan segala. Terima kasih Pak Iqbal yang telah memberikan kesempatan saya Bapak Ibu serta saudara-saudaraku yang hadir di majelis Zoom ini dan yang ada di studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Terima kasih atas undangan dan kesempatan yang diberikan pada kesempatan sore hari ini, dan Allah ridho ya dengan upaya kita menjadi amal soleh. Semoga para peserta hadirin jamaah yang ada di Zoom ini sedang dalam keadaan sehat walafiat, tetap kita jaga protokol kesehatan. Mohon maaf saya buka masker karena di ruangan ini hanya kita bertiga, jarak yang insya Allah semua sudah divaksin ya. Bapak dan Ibu sekalian, kita akan berbincang-bincang mengenai KPT, himpunan putusan tarjih, tarjih dan tajdid pimpinan pusat Muhammadiyah. Permintaan yang sampai ke saya adalah kita akan mengupas tuntas KPT jilid 3 yang memang belum lama diterbitkan, cukup tebal. Ini adalah kumpulan dari sejumlah munas tarjih yang dilakukan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid PPM Muhammadiyah. Bapak dan Ibu sekalian, himpunan putusan tarjih ini merupakan salah satu produk Majelis Tarjih dan Tajdid. Ya, jadi ada produk lain yang dibuat, yang dihasilkan oleh Majelis Tarjih, yaitu fatwa dan ada wacana. Prof. Samsul menerangkan produk-produk tarjih. Apa sih putusan tarjih itu? Jadi, putusan tarjih itu berbeda dengan fatwa dan berbeda dengan wacana. Putusan tarjih itu hasil munas tarjih yang menjadi keputusan resmi Muhammadiyah. Jadi kalau HPT, Bapak dan Ibu sekalian, dia sesungguhnya merupakan keputusan resmi pimpinan pusat Muhammadiyah. Jadi bukan merupakan keputusan majelis tarjih. Memang awalnya berasal dari munas tarjih. Jadi ketika dia sudah menjadi HPT, dia sudah menjadi putusan organisasi dan mengikat secara formal bagi orang yang tergabung di dalam persyarikatan. Nah, ini sekaligus kita mengerti tentang perbedaan ya, tarjih, putusan tarjih, fatwa tarjih, dan wacana tarjih. Sementara fatwa, Bapak Ibu sekalian, adalah jawaban majelis tarjih yang dikemukakan oleh masyarakat mengenai berbagai macam persoalan yang memang membutuhkan penjelasan, terutama yang selama ini ada putusan-putusan fatwa-fatwa tarjih itu berkaitan dengan syariat, berkaitan dengan hukum Islam. Nah, fatwa ini sifatnya tidak mengikat, baik secara organisasi maupun perorangan. Tapi fatwa ini menggambarkan adanya dinamika keorganisasian, dinamika pemikiran yang berkembang di Muhammadiyah. Fatwa Majelis Tarjih ini diterbitkan di Suara Muhammadiyah. Jadi biasanya masyarakat mengajukan pertanyaan, kemudian dibahas oleh salah satu bidang fatwa di Majelis Tarjih dan Tajdid PPM Muhammadiyah. Lalu hasilnya
dimuat di Suara Muhammadiyah. Kadang-kadang menurut informasi karena emergensi hasil itu langsung dikirim kepada si penanya. Dan sifatnya memang tidak mengikat. Artinya tidak menunaikan apa yang difatwakan Muhammadiyah itu bukan suatu hal yang aib gitu ya. Tapi kalau tidak mengikuti putusan tarjih ya kita dianggap tidak komitmen dengan putusan organisasi. Sementara wacana adalah gagasan atau pikiran yang dilontarkan oleh tarjih ya, sebagai think tanknya Muhammadiyah dalam rangka memancing dan menumbuhkan semangat beristihad yang kritis, serta menghimpun bahan-bahan atau stok ide ya, kumpulan-kumpulan ide mengenai berbagai masalah aktual yang terjadi di tengah masyarakat. Ini sebagai gambaran umum saja kepada jamaah sekalian mengenai apa itu putusan, apa itu fatwa, dan apa itu wacana. Dan ketiga hal ini memang menjadi produk dari majelis tarjih. Di mana kita bisa melihat wacana? Ya, ada jurnal tarjih ya, wacana itu sekira dibuat di jurnal tarjih. Siapapun yang punya gagasan-gagasan segar untuk pemikiran Islam, hukum Islam, ataupun masalah-masalah berkaitan dengan keagamaan dan sosial kemasyarakatan dimuat di majalah tarjih. Saya ingin mereview sedikit Bapak Ibu sekalian. Tiba-tiba kita muncul kajian HPT Jilid 3. HPT Jilid 1 sudah cukup lama diterbitkan dan sudah beberapa kali naik cetak, ya, beberapa kali edisi. HPT Jilid 1 ini meliputi iman. Ya. Jadi kita di PDM beberapa kali sebelum pandemi menelusuri satu persatu dari bab ke bab mengenai HPT Jilid 1. Kedua, keputusan menyangkut ibadah khusus. Ya. Jadi ibadah khusus itu bicara tentang sholat, tata cara wudhu, misalnya sholat sunnah rawatib, bacaan-bacaan sholat, cara berpuasa, dan kaitan dengan ibadah dan tasabuhiyat. Kemudian yang ketiga, keputusan menyangkut masalah kualitas. Jadi masalah kewanitaan ini juga dibahas di dalam putusan tarjih jilid 1. Masuk dalam kategori kajian tentang kewanitaan ini, tentang wanita, tentang wanita bepergian, tentang hijab, tentang kesenian, dan hal yang berkaitan dengan kewanitaan lain. Kemudian yang keempat, keputusan mengenai kematian dan bagaimana penyelenggaraan perawatan jenazah. Kemudian yang kelima, keputusan menyangkut masalah ekonomi, soal koperasi, asuransi, zakat, yang kekayaan, zakat mat, masalah perbankan, dan yang ketujuh menyangkut masalah internal organisasi yang masuk dalam kategori ini adalah masalah manhaj tarjih yang kemudian dikuatkan lagi di dalam HPT Jilid 3. Ini sebagai gambaran umum saja, jamaah Bapak Ibu sekalian. Kita akan coba bincangkan mengenai putusan tarjih jilid 3 ini yang menurut Profesor Samsul Anwar menyatakan bahwa himpunan sebagai ketua majelis tarjih dan tarjih PP Muhammadiyah, HPT jilid 3 ini memuat putusan-putusan tarjih dari 4 musyawarah nasional, dari 4 munas. Yang pertama adalah keputusan munas tarjih ke-26 di Padang pada tahun 2003. Dan munas tarjih ini yang ke-26 ini membahas mengenai etika politik, etika bisnis, pengembangan putusan tarjih, pornografi, dan porno aksi, ya, serta masalah hisab dan ya. Itu yang munas yang ke-26 yang merupakan bab pertama dari HPT 3. Kemudian nanti kedua adalah putusan munas tarjih ke-27 di Malang tahun 2010 yang meliputi fikih tata kelola, tuntunan seni budaya, beberapa masalah ibadah dan muamalah, dan pedoman hisab Muhammadiyah. Kemudian yang ketiga adalah keputusan munas tarjih ke-28 di Palembang tahun 2014 meliputi fikih air dalam kesuaian Muhammadiyah,
kemudian tuntunan menuju keluarga sakinah, dan tuntunan manasik haji. Dan yang keempat adalah putusan Munas Tarji ke-29 tahun 2015 yang meliputi tuntunan sholat lima waktu dan fikih kebencanaan. Nah, HPT Jilid 3 ini disusun berdasarkan munas-munas itu. Jadi secara sistematik, tematik itu tidak disusun secara sistematik, tetapi disusun berdasarkan munas. Ya, munas ke-26, munas ke-27, munas ke-28, dan munas ke-29. Tetapi di dalam HPT ini, Bapak Ibu sekalian, memang diberikan juga satu daftar isi yang didasarkan kepada tema. Kalau didasarkan kepada tema, maka halamannya menjadi tidak urut, ya, tidak utuh. Karena memang sejak awal putusan ini disusun berdasarkan munas-munas yang tadi sudah saya sebutkan. Kita akan coba pelajari dan kita pahami, Bapak Ibu sekalian, beberapa hal penting yang menjadi catatan hasil Munas Tarji itu yang kemudian telah ditanfidz, diputuskan oleh PP Muhammadiyah sehingga menjadi putusan Tarji ini. Bab yang pertama adalah mengenai etika politik dan etika bisnis. Jadi ini dibuat tahun 2003, Bapak Ibu sekalian. Kalau kita setback ke belakang, kenapa kok etika politik? Saya sendiri bukan merupakan orang yang ikut terlibat di dalam Munas Tarji ini. Namun kalau kita lihat setting waktunya, Munas ke-26 itu dilakukan di bulan Oktober tahun 2003. Sementara di bulan April 2004 itu adalah pemilu pertama yang terpilih Presiden SBY waktu itu. Jadi kita bisa bayangkan bahwa bagaimana suasana politik bangsa kita ketika itu menjelang pemilu, ya kan, ada kampanye, ya kan, macam-macam aktivitas yang mendukung terhadap perhelatan demokrasi. Dan itu saya kira momentum demokrasi yang luar biasa di dalam peta kehidupan politik bangsa kita. Pemilihan presiden pertama yang dipilih secara langsung oleh masyarakat. Tampaknya ada satu pesan yang ingin disampaikan oleh Tarji ketika itu, yang kemudian menjadi tanfidz, menjadi putusan Tarji, bahwa dalam kehidupan politik berbangsa dan bernegara itu tidak hanya sekedar memenangkan pertarungan politik yang menjadi legislatif, yang menjadi presiden, gitu. Apalagi orang sering menceritakan bahwa politik itu kotor. Ketika Muhammadiyah mengambil langkah dengan musyawarah nasional dan membuat topik mengenai etika politik ini, nah bahwa Muhammadiyah bukan Tarji khususnya di sini bukan merupakan majelis yang anti politik. Ketika majelis ini membahas mengenai etika politik, tentu majelis ini concern terhadap suasana batin bangsa kita ketika itu. Dan kita apresiasi kepada tokoh-tokoh Majelis Tarji PP Muhammadiyah yang saya kira upaya yang luar biasa, jadi upaya mereka yang luar biasa yang kemudian bisa melahirkan putusan Tarji ini yang memberi panduan pada kita khususnya Muhammadiyah tentang bagaimana kita berpolitik. Jadi ketika politik ini harapannya tentu bukan hanya bagi internal Muhammadiyah, ini juga sebenarnya jadi sumbangan bagi kehidupan politik bangsa. Jadi berpolitik itu bukan asal proses pemilihan di dalam demokrasi, ada etika yang perlu ditegakkan. Ada nilai-nilai dasar dalam kehidupan politik. Nah, nilai-nilai dasar apa yang diputuskan oleh Muhammadiyah melalui Majelis Tarji? Kita catat di dalam HPT Jilid 3 ini ada 8 nilai-nilai dasar kehidupan politik. Yang pertama adalah keadilan. Pak itu nanti mungkin tidak bisa selesai semuanya, kita bisa berurut ya. Yang pertama adalah nilai dasar kehidupan politik itu adalah keadilan. Al-adalah di dalam bahasa Arab ya.
Ini ada beberapa ayat yang dikutip sebagai landasan. Kita tahu bahwa Muhammadiyah dan Majelis Tarjih ketika mengambil keputusan, mengambil fatwa, tentu merujuk ila Al-Quran dan Sunnah. Kembali merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah sebagai sumber di dalam syariat kita. Maka kalau Bapak dan Ibu baca di dalam HPT baik jilid 1 maupun jilid 3, kalau jilid 2-nya saya juga belum menemukan, mungkin dalam proses pasti kita akan menemukan ayat-ayat maupun hadis-hadis yang menjadi rujukan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Maka keadilan ini dipandang sebagai nilai dasar yang harus kita penuhi di dalam kehidupan politik. Di dalam Al-Quran yang dikutip oleh Majelis Tarjih ini adalah surat Al-A'raf ayat 29. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul amara rabbi bil qist. Katakanlah Tuhanku menyuruh menjalankan keadilan. Nah, di ayat yang lain juga disebutkan i'dilu wa aqrabu littaqwa dalam surat Al-Maidah ayat 8 itu ya. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada bil qist wa la yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu wa aqrabu littaqwa. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil, dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk tidak berlaku adil. Dilu berlaku adillah, huwa aqrabu littaqwa. Karena keadilan itu lebih dekat kepada takwa. Ini ada beberapa ayat yang dikutip di dalam putusan Majelis Tarjih. Memang singkat-singkat dan nampak sangat normatif. Kalau saya boleh melakukan kritik ya, bahwa himpunan putusan Majelis Tarjih ini yang nampak di tangan Bapak dan Ibu semua normatif. Walaupun kita tahu bahwa metode yang dimiliki oleh Tarjih di dalam mengambil putusannya adalah atau menentukan fatwa-fatwanya, pendapat-pendapatnya pakai Bayani, Irfani, dan Burhani. Jadi saya kira pendekatan ini, metode ini luar biasa dan akan menghasilkan cara berpikir yang holistik, cara berpikir yang integrasi, interkoneksi di dalam pemikiran Muhammadiyah. Kita coba lihat Bapak Ibu sekalian mengenai keadilan ini. Saya kira sangat populer definisi keadilan itu. Apa? Menempatkan sesuatu pada tempatnya. Menempatkan sesuatu pada tempatnya. Saya ambil contoh misalnya Bapak Ibu sekalian, betapa pentingnya menjadi orang yang memiliki kemampuan, kesadaran untuk menempatkan sesuatu pada tempat. Ya, kalau kita bicara soal pemimpin, menempatkan kepemimpinan itu adalah sesuai dengan kemampuannya menjadi seorang pemimpin. Jadi etika politik ini bukan hanya diperuntukkan atau nilai-nilai dasar kehidupan politik ini bukan diperuntukkan bagi para pemimpin, saya kira, atau calon-calon pemimpin, calon-calon legislatif, atau mereka yang sedang menjadi pemimpin hari ini, juga yang sudah menjadi anggota legislatif hari ini. Ini sebenarnya adalah bagi kita, bagi seluruh masyarakat. Kalau di persyarikatan, tentu bagi anggota persyarikatan. Ini adalah sebuah edukasi, sebuah pembelajaran, penguatan pengetahuan, pemahaman, sekaligus kesadaran dari Muhammadiyah untuk seluruh anggota Muhammadiyah, bahwa keadilan al-adalah ini merupakan suatu prinsip yang harus dipegang oleh siapapun. Sekarang misalnya dalam beberapa kesempatan saya menyampaikan bahwa al-adalah atau keadilan itu sebenarnya adalah bicara mengenai ketenangan dan ketentraman kepada Ibu sekalian. Jadi kalau kita lebih mengambil nilai yang bersifat irfani, keadilan itu akan berdampak ketenangan dan ketentraman. Kalau kita hidup dalam suasana yang tidak adil, kita akan gaduh. Kita akan berada pada posisi yang tidak tentram, pada posisi yang tidak nyaman, pada posisi yang berkeluh kesah. Gitu. Contoh kecil saja yang bersifat material. Nah, keadilan itu kan ada pada rasa sesungguhnya. Jadi yang bersifat material, misalnya Bapak dan Ibu sekalian,
biasa bercermin di sisi dinding sebelah kiri rumah kita ataupun kamar kita. Tiba-tiba kita sendiri yang memindahkan cermin itu ke sisi sebelah kanan. Apa yang akan terjadi? Kalau kita pindahkan malam hari dan besok kita akan pergi bekerja, butuh cermin, kita akan bercermin pada posisi di mana sebelumnya cermin itu kita pasang. Dan kita akan terkaget-kaget. Kenapa? Cermin sudah tidak ada di tempatnya. Padahal kita yang mindahin itu. Ya kan? Dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri. Kita yang mindahin. Tapi ketika kita membuka cermin, kita mendatangi tempat yang kemarin cermin itu kita ada dan ternyata sudah dipindah. Itu kita yang masang. Apalagi orang lain yang masang. Itu cermin besar sekali. Besar sekali dia cermin itu. Nah, belum lagi kalau benda-benda kecil. Baik, no. Jadi benda kecil kayak jarum, peniti, gitu, paku, ya kan. Bapak-bapak itu kalau butuh sesuatu ya asal sudah beli disimpan. Itu kalau tidak ada ibu di rumah yang telaten nyimpan sesuatu itu, kalau kita butuh, wah itu saya gitu ya. Mungkin bapak dan ibu ya sama saja gitu di rumah. Begitu. Ya. Ada istri yang telaten. Ketika kita nanya karena kita sudah mencari kemana-mana, ini paku di mana ya? Oh iya di situ, Pak di situ, ya misalnya. Di situ papi atau abi itu istri yang, kalau istri kita tentu kayak penelitian kayak begitu dia punya tempat ya. Kalaupun dia terjadi hal yang tidak komitmen pada tempatnya itu dia pun akan mendapatkan kesulitan. Itu tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya, menempatkan peniti di kamar mandi misalnya, dan tidak jelas di sebelah mana kita nyari. Dan dia nyarinya di tempat yang biasa, karena itu adalah material yang masih bisa diraba, masih bisa dilihat. Keadilan itu sesuatu yang abstrak, ya, sesuatu yang abstrak. Bisa kita definisikan, tetapi ketika berhubungan dengan hati, perasaan, itu semua orang bisa bisa merasakan hal yang berbeda. Menurut orang satu adil, yang lain bisa tidak adil. Karena adil itu tidak harus sama keadilan itu. Menempatkan sesuatu pada tempatnya itu tidak harus seimbang sama. Maka adil itu beda dengan peace sesungguhnya. Ya, karena itu maka Bapak dan Ibu sekalian, ini sesuatu yang sangat penting memang disuarakan oleh Muhammadiyah sebagai organisasi yang besar di Indonesia begitu, agar minimal anggota persyarikatan punya komitmen ini. Hari ini saya nulis di Twitter saya karena mengomentari, saya selalu tidak menunjukkan siapa yang saya komentari, tetapi saya menulis karena lihat ada orang yang kasihan ya, kelompok ini kok dizolimi, dan dia juga komentar bahwa ini saya akan buat sebagai alat perjuangan karena saya dizolimi. Nah, orang tweet itu lalu komentarnya apa? Orang 1-2 saja kok dibela. Itu loh yang dari dulu pola guru yang ribuan orang gajinya sedikit. Kenapa Bapak nggak bela? Sepertinya memang itu menyuarakan keadilan ya. Sepertinya menyuarakan keadilan. Tetapi menurut saya karena ada konteks di situ, saya tidak akan menyebut konteksnya apa. Mungkin Bapak dan Ibu kalau mengikuti di medsos, di media sosial mungkin bisa nyambung ya kan. Karena dia tidak suka tuh dengan orang yang sedang dizolimi, dia tahu dia didolimi, tapi kelompok ini nggak suka tuh ya sedang dizolimi. Maka dia mengalihkan bahwa kalau mau bela yang ini loh, yang lebih banyak. Jadi dia tetap ingin tampil menjadi orang yang berlaku adil, bahkan ingin merasa lebih adil daripada yang sedang menulis, yang menulis di pesan tweet itu, karena lebih banyak orang yang dia bela. Jadi saya nulis, saya bilang, keadilan itu tidak diukur dari banyak orang yang zalim. Tidak berarti bahwa lebih banyak itu lebih menggambarkan bahwa kita sebagai seorang yang adil. Karena keadilan itu hak seluruh warga bangsa. Satu orang pun kalau keadilannya dirampas itu sudah menyalahi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya kan? Jadi tidak ada kecuali di situ, siapapun yang keadilan dirampas itu sudah melanggar Pancasila kita. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berteriak Pancasila, tetapi sedang melanggar nilai-nilai Pancasila. Dan kalau kita melakukan hal yang semacam itu, gaduh terus.
di pesan Muhammadiyah melalui Majelis Tarji dan Tasdid ini dan PWM Muhammadiyah, sebenarnya kita menghendaki ketenangan. Jadi keadilan yang etika politik dengan nilai-nilai dasar keadilan itu menimbulkan ketenangan dan ketentraman. Kedua, Bapak Ibu sekalian, keadilan itu bicara tentang keutuhan, kesempurnaan, kinerja, atau kalau kita sebut profesionalitas. Menurut saya, keadilan itu bicara tentang profesionalitas. Jadi menempatkan sesuatu pada tempatnya itu profesional, ya. Jadi jangan pernah kita mengangkat orang yang memang tidak profesional. Itu akan menimbulkan kesulitan, akan menimbulkan kesusahan. Karena kita tidak memberikan kepercayaan kepada orang yang pantas menerima kepercayaan itu dalam segala hal. Coba sekarang, misalnya ini Pak Yitno sebagai host yang ada di sini punya perusahaan besar, ya. Dan Pak Yitno hampir pensiun, sudah cukup umur, punya anak yang si sulung misalnya sudah disekolahkan tinggi-tinggi. Tapi Pak Yitno tahu karena Pak Yitno punya pengalaman sebagai pemimpin perusahaan berpuluh-puluh tahun, anak sulungnya itu memang tidak punya kompetensi untuk memimpin perusahaan. Kalau bicara soal kerajaan pasti akan diturunkan kepada anak yang anak sulung yang laki-laki itu. Tapi karena dia tidak punya kompetensi untuk mengembangkan perusahaan, saya yakin Pak Yitno tidak akan mempercayakan perusahaan pada Pak Yitno lebih suka memilih profesional untuk diangkat sebagai manajer. Anaknya mungkin cukup hanya sekedar pemegang saham atau komisaris ataupun apa, yang tidak mengambil keputusan langsung terhadap kinerja perusahaan. Kenapa? Karena kalau dipercayakan kepada dia, walaupun anak kita, perusahaan kita akan bangkrut. Pasti lebih baik menggaji orang profesional lebih besar, tetapi perusahaan bisa berkembang dengan baik. Itu profesional. Dan tidak di apa namanya, anak keturunan orang dekat itu menjadi tidak berarti kalau dia memang tidak punya kapasitas, tidak profesional. Tapi coba kalau lihat, kita perhatikan kepada Ibu Sari. Di perusahaan orang lain, misalnya saya bekerja di perusahaan orang lain ataupun di pemerintahan, terjadi lowongan pekerjaan. Itulah yang beberapa waktu lalu, waktu zaman reformasi, teriak-teriak di jalan, demo-demo tentang KKN, ya kan? Itu kenapa? Karena banyak orang yang tidak profesional diangkat menjadi pegawai, diangkat menjadi kepala dan lain sebagainya. Untuk urusan negara, untuk urusan bangsa, orang tega mengangkat orang yang memang tidak punya kapasitas untuk memimpin lembaga itu. Kenapa? Aku mau pensiun kok nanti dia. Padahal bangsa ini kan yang harusnya lebih, dia punya jangka panjang. Bangsa ini harus dikelola dengan adil karena dia akan terus diturunkan kepada bukan anak kita, ya, tetapi seluruh warga negara kita. Tapi kenapa tidak sedikit orang yang rela melakukan hal-hal yang tidak profesional seperti itu? Mengapa kemudian di dalam etika politik ini membutuhkan keadilan? Dan keadilan itu selalu bicara mengenai kepentingan umum, ya, kepentingan umum, kepentingan yang lebih luas, kepentingan yang lebih luas. Walaupun ada kepentingan yang jangka pendek ataupun kepentingan yang lebih spesifik, tetapi dia akan diletakkan di dalam kepentingan jangka panjang. Jadi yang spesifik, yang jangka pendek itu hanya tahapan awal yang kemudian akan menuju kepada kepentingan yang lebih luas lagi. Ini keadilan, Bapak dan Ibu sekalian, yang saya kira suatu nilai yang tidak boleh kita abaikan begitu saja. Karena ini bagi kita sebagai orang Muslim, menjadi seorang adil itu bukan hanya nilai kemanusiaan, tapi ini nilai-nilai ketuhanan. Karena Allah sendiri yang memesankan kepada kita untuk i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Jadi kalau Bapak dan Ibu, Bapak-bapak terutama yang tiap hari Jumatan dan mendengarkan wasiat takwa, ini penting. Bahkan menurut saya ini sejajar dengan ritual. Pembedanya, keadilan itu sesuatu yang abstrak. Tidak ada suatu perbuatan yang bisa kita katakan secara spesifik itu adil gitu. Karena akan berbeda antara keadilan yang satu dan keadilan yang lainnya. Di praktek di pengadilan itu
bagi pemenang akan mengatakan adil, bagi yang dihukum ya, rasanya tidak adil, karena itu menjadi hakim namanya kebijaksanaan seorang pengambil corak kodi. Maka menjadi seorang yang adil itu tidak bisa hanya menyuarakan aspek-aspek kemanusiaan saja. Dia harus menyuarakan aspek ketuhanan. Setidaknya ketika dia akan mengambil keputusan, karena keadilan itu bukan hanya di pengadilan saja, di seluruh kehidupan kita. Dalam dunia politik ini pun yang digunakan yang dibahas dalam HPT ini, di dalam aktivitas politik bukan dunia pengadilan, tapi ini adalah dunia politik, termasuk nanti dalam dunia ekonomi. Ya harus ditempatkan sebagaimana mestinya dan membawa nilai-nilai ketuhanan. Jadi bukan nilai kemanusiaan saja yang kita kedepankan bersamaan. Jadi ada yang disebut dengan spirit ketuhanan dan spirit kemanusiaan. Saya kira ini yang pertama. Sudah berapa menit? Oke. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian, nilai dasar kehidupan politik yang dikemukakan di dalam HPT Jilid 3 ini adalah mengenai ukhuwah, persaudaraan. Persaudaraan ini sangat penting. Ya, persaudaraan ini sangat penting. Walaupun kita bicara soal ukhuwah, tapi tantangan untuk mempertahankan persaudaraan itu sangat berat, Bapak Ibu sekalian. Ukhuwah itu lebih dekat, lebih akrab daripada teman, daripada saudara, daripada saudara kandung kita sebut ukhuwah, ya kan? Tapi nama ukhuwah ini kekuatan yang saya kira sangat dahsyat dari dalam Al-Quran. Dikemukakan innamal mu'minuna ikhwah. Akhul muslim, jadi sesama muslim yang satu dan yang muslim yang lain itu adalah bersaudara. Ini menjadi kekuatan yang saya kira dipesankan oleh Majelis Tarjih dan Tasih PP Muhammadiyah, bahwa berpolitik itu bukan hanya memenangkan pertarungan saja seperti yang saya sampaikan, harus ada dilandasi dengan persaudaraan. Memang ada istilah apa yang disebut dengan tidak ada pertemanan yang abadi, tapi yang ada adalah kepentingan yang abadi. Jadi bukan teman, ini saudara. Saya kira teman itu berbeda, levelnya di bawah daripada persaudaraan. Tapi ketika saudara pun itu kita bisa bertengkar. Kita bisa bertengkar gara-gara perbedaan kepentingan, gara-gara perbedaan pilihan politik. Ini lagi-lagi saya ingin mengatakan bahwa pesan untuk persaudaraan ini menjadi pesan yang sangat signifikan dalam berpolitik. Anies Rashid Baswedan itu bercerita tentang kakeknya ya, dengan beberapa tokoh politik nasional yang berlainan agama. Tapi mereka bisa ngobrol seperti saudara. Jadi persaudaraan ini bisa meruntuhkan perbedaan-perbedaan yang bisa membuat kita menjadi renggang satu sama lain. Saudara ini, kalau semangatnya adalah semangat persaudaraan, maka perbedaan-perbedaan kecil bahkan besar di antara kita ini akan kita kesampingkan. Karena yang ada adalah saudara. Saya masih ingat, saya punya pengalaman cukup lama begitu, zaman mahasiswa dahulu. Ada suatu rapat besar tingkat nasional. Dan itu berlangsung berlarut-larut, beberapa kali di skors karena tidak bisa terjadi pengambilan keputusan. Saya menjadi bagian di dalam rapat itu, dan kita mengamati, kebetulan menjadi bagian dari tim di sidang. Apa tahu sebenarnya yang membuat orang betapa sulitnya untuk kita bersepakat mengambil keputusan? Padahal yang dibicarakan adalah untuk keputusan bersama. Tapi dari beberapa faksi yang ada di situ saling curiga, memandang bahwa
apa yang kalau diputuskan A maka akan menguntungkan kelompok ini, diputuskan B akan menguntungkan kelompok. Pada saat itu bicara soal Indonesia Barat dan Indonesia Timur. Perbedaan wilayah aktivis mahasiswa antara wilayah barat dan wilayah timur. Cukup lama, beberapa hari kita tidak bisa mengambil keputusan. Kita coba lobby di saat-saat istirahat, pada saat skor itu. Kita masuk ke dalam sisi batin mereka. Teman-teman yang kalau di forum galak, tapi kalau kita sedang ngopi biasa saja. Tidak ada semacam kebencian gitu. Karena yang diperjuangkan itu putusannya formal di dalam ruangan itu. Jadi saya masuk dalam pertemuan mereka itu yang kecil-kecil di luar sidang. Ternyata saya menemukan satu hal yang sangat menarik ini. Dipertemukan dengan perasaan bersaudara. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, Indonesia Timur identik dengan non-Muslim, Indonesia Barat identik dengan banyak Muslim di forum itu, gitu. Sehingga tapi karena bloknya menjadi Timur dan Barat, orang yang orang Muslim yang Timur pun karena berpihak kepada teman-teman Timur semua. Ketika kita bertemu, saya tanya, Anda dari Timur, universitas mana, aktif di mana? Ketika dia mengatakan aktif di misalnya di IMM, kan itu langsung kita langsung klik gitu. Memang di Timur itu kan banyak universitas Muhammadiyah. Mereka yang di Muhammadiyah mungkin diperkenalkan juga ya, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, bukan Ikatan Mahasiswa Islam, ya kan? Jadi tapi dia di Muhammadiyah, ternyata dia Muslim. Saya mengambil, terus dia tanya, yang Muslim lain, dia tunjukin itu, ketemu saya. Karena kita sudah bicara bahwa ini adalah ada persaudaraan, kita saudara loh, yang kita perjuangkan itu adalah untuk kepentingan kita bersama-sama. Ini bukan persoalan Indonesia Barat dan Indonesia Timur. Dan kalau kita memutuskan hal ini, itu tidak akan mengecewakan orang Timur dan juga tidak akan terlalu memihak kepada orang Barat, karena dalam konteksnya adalah konteks nasional kita, bukan Timur dan Barat. Selesai kita lobby di acara istirahat itu, skorsing. Lalu kita bawa lagi ke ruang sidang, ditawarkan kembali dengan tawaran yang sama. Apa yang terjadi? Putus setelah itu. Saat itu juga langsung putus karena beberapa audien beserta rapat itu sudah kita datangi, dan apa yang dia sampaikan? Sebulan kita saudara sekarang. Timur dan Barat itu hanya wilayah saja. Itu yang di Timur Muslim, yang di Barat juga Muslim. Persaudaraan, ukhuwah. Sekarang dalam konteks bangsa kita, ya, ini kan bukan hanya soal Islam, Mas. Kalau dalam etika politik, nilai dasar kehidupan politik kita, persaudaraan itu bukan hanya diletakkan dalam Islam. Kalau hanya Islam saja, akan arti akan akan berbeda dengan yang non-Muslim. Ya kan? Di Indonesia itu agama bermacam-macam. Ada 6 agama yang diakui, ya kan? Jadi kalau agama yang dikedepankan sebagai mungkin persaudaraan sesama Muslim, ya oke. Persaudaraan sesama Muslim, ya oke. Itu adalah ukhuwah, sama-sama ukhuwah. Tapi kita kan bisa persaudaraan sebangsa dan senegara. Ukhuwah watoniyah kan istilahnya. Persaudaraan sebangsa dan senegara. Yang kita perjuangkan itu adalah kita mempersaudarakan seluruh anak bangsa dari Sabang sampai Merauke. Kata persaudaraan ini sangat luas, sangat universal, bisa dibawa kemana-mana, ke ranah apapun. Ketika kita levelnya lebih luas nasional, maka persaudaraannya ada persaudaraan nasional, persaudaraan kebangsaan kita. Ketika di dalam Islam, maka persaudaraan adalah orang-orang mukmin. Innamal mu'minuna ikhwatun, itu jelas di dalam Al-Quran semacam. Kalau pesan ini disuarakan kepada umat Islam, Bapak Ibu sekalian, dan ini adalah sebuah kekuatan bagi kita kalau umat Islam bersaudara, ini kekuatan politik yang hebat sekali karena mayoritas kita bangsa Indonesia ini adalah mayoritas Islam, persaudaraan. Atau kalau misalnya kita berbeda pilihan dalam politik, ya kan, sama-sama Muhammadiyah juga, tetapi pilihannya beda-beda, gitu misalnya. Tapi tetap kita bersaudara. Karena perbedaan pilihan politik
Jangan sampai kemudian menimbulkan pertengkaran. Karena pertengkaran itu membahayakan bagi stabilitas politik bangsa kita. Di dalam Al-Quran surat Al-Hujurat itu saya kira yang sangat populer ya. Apa yang membuat kita rusak persaudaraan? Ya. Di dalam Al-Quran Al-Hujurat ayat 10-nya innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum. Saya memahami kepada ibu sekalian, ketika ayat ini fa aslihu baina akhawaykum itu kan memang sudah menggambarkan ada kecenderungan perbedaan clash gitu, yang menimbulkan kita saudara kita menjadi renggang. Jadi mukmin bersaudara, tetapi peluang untuk berbeda, peluang untuk bertengkar itu ada. Jangankan karena perbedaan ikatan satu iman gitu, ikatan satu darah saja, kakak dan adik itu bisa bertengkar dan bisa dahsyat pertengkarannya, apalagi kalau sudah berurusan dengan waris misalnya. Bahkan faslihu baina akhawaykum. Kita harus mendamaikan di antara persaudaraan ini. Apa yang membuat rusak persaudaraan? Apa sebenarnya? Pesan yang diminta Allah kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin. Ya kan? Itu pesan yang diminta, hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain. La yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan, merasa lebih baik daripada yang lain. Klaim merasa lebih hebat, merasa lebih baik, itu sebenarnya tidak adil kalau kita kembalikan kepada yang tadi. Kita tidak profesional, ya kan? Klaim itu. Kalau kita bicara keadilan, maka kita segala sesuatu itu harus didasarkan kepada bukti-bukti yang objektif dan valid, informasi-informasi yang valid, jangan didorong oleh berita-berita bohong. Sekarang fenomena kehidupan bangsa kita itu, waduh, berita bohong itu luar biasa. Dan banyak orang yang terjebak dengan kebohongan-kebohongan itu. Baru saja kita tahu kan yang nyumbang berapa? Ya kan, yang nyumbang triliunan kan gitu, ternyata bohong. Padahal itu yang bersuara itu bukan orang kecil, ya. Yang dibohongi itu atau yang kena prank itu orang-orang hebat. Gitu. Jadi layas kau min qaumin saya untuk jangan merasa lebih baik, jangan mengolok-olok orang lain. Yang laki-laki maupun yang perempuan juga begitu. Wala tamizu anfusakum. Ya kan? Jangan mencela dirimu. Wala tamizu anfusakum. Wala tanabazu bil alqab. Jangan memanggil dengan panggilan yang buruk. Ini saya kira kondisi politik bangsa kita ini yang sejak tahun 2019 kayaknya, ya kan, sampai hari ini saya kira nggak selesai kalau Bapak dan Ibu baca di media sosial, dan itu kayaknya dipertahankan terus panggilan buruk itu, ya Pak itu apa panggilan buruk itu, dan itu binatang loh yang dipakai panggilan itu kan nggak boleh Pak, walaupun memang binatangnya bukan binatang anjing, tapi kan masa manusia disamakan binatang, ada cebong, ada kampret, itu lupa loh dengan ayat ini, lupa bangsa kita, dan yang melakukan itu umat Islam juga gitu. Ayatnya ini dibaca dan sangat populer. Tapi sampai hari ini Bapak Ibu sekalian monggo dicek lah di akun media sosialnya. Anda berteman dengan siapa ataupun Twitter yang mana, Facebook yang mana, IG yang silakan dilihat. Orang memanggil panggilan yang semacam itu terus sampai hari ini. Terus mana upaya persaudaraan? Ini kan seolah-olah apa ya? Kita ngeprank Allah loh. Kita ngeprank Allah dan bahaya itu bagi kita ngeprank Allah. Harusnya kita justru meningkatkan keimanan, kepercayaan dan komit. Tasdikun bil qalbi wa qaulun bil lisan wa afalun bil arkan. Komitmen keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu harus diwujudkan di dalam perbuatan kita. Tapi ini sampai hari ini saya kira. Tentu ya tidak dengan anggota persyarikatan ya. Mudah-mudahan karena ini mengikat buat kita secara organisasi Bapak Ibu sekalian. Ya, mengikat. HPT ini mengikat bahwa seorang muslim anggota persyarikatan setidaknya kita harus dipersaudarakan. Internal Muhammadiyah saja, jangan sampai kemudian kita. Karena di teman-teman di anggota Muhammadiyah ini kan banyak kan orang yang berpolitik dan beda pilihan politik satu sama lain.
Tapi ketika kita di Muhammadiyah kita bersaudara, kan begitu lah tingkatannya. Ketika kita di Muhammadiyah kita sudah bersaudara dengan organisasi yang lain, dengan elemen bangsa yang lain. Ketika dalam bangsa kita menjadi saudara sebangsa dan setanah air. Itu orang-orang hebat kalau berpidato ya kan di podium itu saudaraku sebangsa dan setanah air. Itu kan menjadi kalimat. Siapa yang sekarang menggunakan kalimat itu? Kalau dalam ceramah-ceramah formal, sambutan formal orang cepat kita. Coba kita nanti perhatikan dari mulai Pak Presiden sampai dengan bahwa siapa yang sekarang menggejala adalah menganggap persaudaraan itu ada pada istilah salam. Ya kan mungkin salam itu assalamualaikum, selamat pagi, apa swasti gitu kan, itu yang dipakai karena ingin menghargai sesungguhnya kan, ingin menghargai dari berbagai latar belakang keagamaan. Tapi saudara sebangsa dan setanah air, wah itu pesan yang luar biasa. Bung Karno itu, ya Bung Karno yang sebagai orator yang luar biasa, kalimat saudara sebangsa dan setanah air menggelegar itu. Saya mendengar itu secara pribadi itu bisa merinding. Saudara sebangsa dan setanah air, saudara buat kita ini. Tapi dalam mungkin karena persaudaraan ini luntur sehingga saling mencakar, saudara yang siap kucakar dan cakarnya bukan. Itu karena yang dikedepankan mungkin bukan bangsa. Yang dikedepankan adalah kepentingan politiknya. Boleh saya katakan kepentingan politik boleh kita berbeda, tapi kepentingan bangsa kita, persaudaraan kita jangan sampai kita korbankan. Pilihan politik kita berbeda misalnya di Muhammadiyah, tapi persyarikatan jangan dikorbankan. Keindahan luar biasa telah memberikan fondasi bagi kita. Harusnya kita bersaudara dan insya Allah saya kira sampai kapanpun anggota persyarikatan kita semua adalah saudara dimanapun kita bertemu gitu. Apalagi Muhammadiyah ada di luar negeri ya, saya kira kalau dari mana dari Muhammadiyah, ada nggak orang yang sekarang malu menyebut Muhammadiyah? Kalau masih malu menyebut saya Muhammadiyah misalnya, itu tidak bangga menjadi Muhammadiyah, ya kan? Ya tidak apa-apa. Saya sekarang Bapak Ibu sekalian ngajar di fakultas UIN gitu, Pak Ibu, saya selalu di awal bilang saya dari Muhammadiyah. Saya bilang begitu dengan mahasiswa saya. Daripada mahasiswa saya mencurigai Pak Yayan dari mana, melihat pikiran-pikirannya, mereka menduga-duga dari awal, saya sudah mengatakan supaya dia bertanya dan lain sebagainya itu jelas kebenaran. Dan bukan untuk saya bilang sama mereka, jangan takut, jangan khawatir kalau saya dari Muhammadiyah. Teman-teman yang dari NU, nggak usah takut. Ya kan? Karena perbedaan saya dengan antum kalian semua itu ya bukan untuk saling mendiskreditkan, saling menjatuhkan, tapi harus saling menghormati dan menghargai. Baik itu saya membuat RPS. Ada satu pertemuan terakhir. Saya ingin menjelaskan kepada mahasiswa. Kan dalam rangka membuat persaudaraan, katanya kan tak kenal maka tak sayang kan gitu. Apa saya buat di sini? Studi Islam kan mata kuliah, pemahaman Islam berkemajuan, gagasan Islam Muhammadiyah, Islam Nusantara, gagasan Islam. Dan yang unik yang membahas tentang jaga itu yang semester lalu itu yang membahas tentang Islam berkemajuan orang NU, yang membahas Islam Nusantara orang Muhammadiyah. Karena pertanyaan itu, jadi mereka belajar di forum itu. Gitu. Tak kenal kata saya sering menyuarakan, kali-kali dong orang NU masuk MM dong. Anak-anak yang dari pondok pesantren masuk MM. Atau sebaliknya kalian masuk PMI supaya kita apa? Karena saya punya pengalaman, istri saya orang Muhammadiyah, dia masuk PMI. Dia masuk PMI, dia bilang kagak apa namanya salah alamat. Enggak, saya bilang enggak salah alamat. Jadi kita tahu, kita mengenal orang lain. Jadi mempersaudarakan itu adalah mengenal latar belakang mereka dengan baik, mengenal kultur mereka dengan baik, kultur saudara kita dengan baik. Itu pun sudah mengenal, kadang-kadang kita masih konflik. Tadi saya bilang dengan adik kita, dengan kakak kita, dengan saudara kita yang mengerti warna baju yang dia suka, ya kan? Kita masih mengambil punya dia karena merasa punya kakak, padahal
baju itu adalah baju kesayangannya misalnya. Kita ngambil loh, merasa bahwa ini diberikan oleh ayah, diberikan oleh ibu, aku berhak juga di situ. Padahal kita tahu bahwa itu adalah baju kesukaannya. Itu kan akan merusak persaudaraan kita. Ya kan? Karena merasa ini hal-hal yang semacam ini Bapak Ibu sekalian penting untuk kita pahami bersama. Memang doktrinnya semacam itu. Saya katakan tadi ini adalah ayatnya semacam itu persaudaraan, tapi implementasinya tidak mudah. Ya. Membutuhkan pengetahuan yang cukup, membutuhkan pengetahuan yang luas, dan yang paling penting lagi pun hanya pengetahuan. Sikap keterbukaan, sikap semeleh kita itu, ya kan, untuk mengatakan bahwa kita tidak lebih baik daripada orang lain. Kan di sini layar sorga umum saya dulu. Kalau kita sudah mengatakan kita lebih baik, apalagi mengatakan jangan lupa pilih pemimpin itu, yang pemimpin terbaik adalah dari kita, sama-sama muslim, ya kan? Itu percayakan kepemimpinan pada kita, itu boleh sebagai suatu kebanggaan, tetapi kan jangan sampai menghalangi orang lain, karena kapasitas orang itu berbeda-beda dan tidak menganggap bahwa punya kita lebih baik daripada yang lain. Oke, saya kira Pak Ita mungkin itu dulu. Ya, baru dua nih, keadilan dan persaudaraan yang baru saja saya sampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi wawasan buat kita semua bahwa Majelis Tarjih dan Tajdid itu cara berpikirnya luas sekali. Jadi tidak, memang HPT itu dan Tarjih pada umumnya itu tidak hanya bicara soal hal-hal yang selama ini mungkin dipahami karena di HPT yang pertama lebih banyak bicara soal ibadah, misalnya. Boleh tidak, tapi ada hal yang memang tidak bicara haram-haram. Bicara etika itu kan bukan apa-apa. Ya, etika itu adalah baik dan buruk. Dan yang paling penting kalau bicara etika itu adalah paradigma untuk menentukan kenapa dikatakan baik dan kenapa dikatakan tidak. Jadi kalau tadi saya mengatakan ini loh keadilan, kenapa keadilan itu dikatakan semacam etika menjadi nilai dasar dalam kehidupan? Karena keadilan tadi keadilan profesional. Keadilan selalu bicara soal yang luas. Keadilan itu menentangkan. Ini aspek-aspek yang mengapa keadilan dijadikan sebagai etika. Demikian pula dengan persaudaraan. Sungguh dikatakan bersaudara, tapi juga tidak mudah untuk mewujudkan persaudaraan itu. Itu saya kira rumusan-rumusan yang lebih konkret untuk membuat kita bersaudara. Ya. Jadi ada ya tadi nanti di dalam yang ketiga itu ada persamaan kan di Jakarta misalnya, atau di nasional ada perhimpunan nama-nama Endang, nama-nama Asep, nama-nama Dadang, kan ada karena persamaan. Lalu karena persamaan itu dia bersaudara. Orang tuh melihat hobinya misalnya pesepeda. Entah di mana saja dia ketemu, padahal nggak kenal nggak apa-apa, hanya melihat sepedanya, ngobrol nih, ya kan, sepedanya apa? Bukan hanya soal mahal dan tidak mahal sepeda, ya, tapi sama-sama sepeda. Nah ini persaudaraan kita ini sama-sama sebagai anak bangsa. Hari kita mau kemana tujuannya kalau saya? Coba kalau pesepeda, mau kemana Bapak? Ke Pakem, ayo bareng. Mereka beriringan loh, ke Pakem sampai ke atas. Dan mereka ngopi-ngopi di sana, nyoto di Pakem di atas itu, sama-sama pesepeda, ya kan? Nah, kita sama-sama anak bangsa loh, dari berbagai macam kalangan, ya kan? Mau kemana kita? Menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, menciptakan kesejahteraan bangsa kita. Itu kita bersama-sama di sini. Dan ini adalah etika politik berlaku bagi rakyatnya dan bagi politiknya. Kalau semua begini, aman. Ini kan pesan yang luar biasa dari Muhammadiyah menurut saya. Tentu bukan hanya Muhammadiyah yang mengeluarkan ini. Organisasi yang lain, dasar negara kita juga sudah berbicara mengenai. Saya kira itu Pak Yitno. Baik. Terima kasih Pak Dr. Yusriana Madin ya. Tadi ini masih bahasanya pendahulu gitu ya. Jadi artinya masih kita akan coba lebih banyak ya. Diskusi nantinya. Saya mencatat tadi memang kajian HPT jilid
tiga ini kan bukan hanya sekedar fikih ibadah gitu ya. Bahkan ada saya membaca juga fikih perempuan, sampai juga nanti ada kebencanaan gitu ya. Tadi juga disampaikan terkait dengan etika dan sebagainya. Nah, ini sangat menarik Bapak Ibu. Dan juga tadi yang disampaikan oleh Bapak Dr. Yayan bahwasanya ada nilai dasar dalam kehidupan politik dan ini juga menjadi etika ya. Yang pertama tadi tentang keadilan, bagaimana kita menempatkan sesuatu itu pada tempatnya. Bukan hanya sekedar di politik sebenarnya, di dalam kehidupan sehari-hari kita juga seperti itu, dalam ekonomi, nilai sosial dan sebagainya. Yang kedua, ini juga sangat menarik bagi kita ukhuwah. Jadi sebangsa dan setanah air itu juga sangat penting juga, bukan hanya sekedar di HPT itu Muhammadiyah dengan Muhammadiyah saja, tapi sebangsa dan setanah air itu sangat dikuatkan di sini. Nah, ini pengantar singkat ini sebenarnya ya. Waktu kita terbatas ini, mohon maaf Pak ya. Tapi insya Allah ini karena kita kajian rutin, insya Allah nanti akan kita kupas ini berapa halaman itu ya. Sampai. Dan ini masih kita dua ya tadi yang disampaikan oleh Pak Trayan terkait dengan kehidupan politik ya, adil dan ukhuwah. Bapak Ibu yang berbahagia, ini di Zoom dan juga di YouTube. Ya, silakan nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan, ya ini bisa langsung ini ya, bisa langsung atau bisa chat. Ini sudah ada ini Pak Dr. Yayan terkait dengan pertanyaan dari Mas Rohan ini ya. Ustadz mau tanya tentang memilih pemimpin. Sebaiknya memilih pemimpin orang-orang yang soleh atau pintar. Kalau hanya ada dua pilihan, nah gitu ya. Silakan. Iya. Orang soleh atau pintar? Iya. Kalau saya orang soleh. Soleh. Iya. Kalau saya orang soleh, kan tidak cukup pintar, ya kan? Karena kesolehan itu bisa membimbing dia untuk menjadi orang pintar. Tapi orang pintar belum tentu bisa membuat dia menjadi soleh. Gitu. Jadi betapa banyak warga kita, warga negara kita yang pintar-pintar, tapi rupanya korupsi nggak selesai-selesai. Karena jangan-jangan karena terlalu pintar, tapi karena soleh. Coba kalau misalnya Pak Yuto sudah dipercaya menjadi seorang pemimpin dan pemimpin yang soleh, nanti akan ada misalnya Mas Almas Undian minta bertanggung. Kalau dia menjadi seorang pemimpin dan soleh dan dia akan diminta bertanggung, pasti dia akan belajar. Ya kan? Kalau dia sudah menerima tanggung jawab itu, ya dia harus menjalankannya. Dia akan diminta pertanggungjawaban, pasti harus belajar. Maka kemudian dia bisa menjadi pintar. Ya. Jadi pemimpin itu kan bukan satu hari. Ya. Jadi pemimpin itu kan berbulan-bulan, bertahun-tahun. Ya. Dan kesehariannya seorang pemimpin yang salah itu pasti dia akan terus mengupgrade dirinya. Saya lebih memilih pemimpin yang soleh daripada pemimpin yang pintar. Ya, terima kasih ya, itu sangat menarik ya. Orang soleh bisa menjadi orang pintar atau bahkan malah memintarkan ya. Tapi orang pintar belum tentu menjadi orang soleh. Nah, ini sangat menarik. Baik, Bapak Ibu silakan kalau ada pertanyaan bisa langsung ini. Kita masih ada waktu yang panjang ini, insya Allah bisa diskusi. Silakan Bapak Ibu yang di Zoom bisa raise hand atau bisa di chat. Ya, silakan Bapak Ibu jika ada pertanyaan. Ini masih ada waktu 15 menit, masih lama kita untuk berdiskusi. Ya, sambil menunggu mungkin kita bisa diskusi ini Pak ya terkait dengan adil. Nah ini memang kalau membicarakan tentang etika politik tadi ya keadilan itu ya, sangat
menarik karena yang dinilai seseorang itu ketika akan memilih pemimpin itu kan kebanyakan bukan, kalau adil itu kan lebih kepada nanti dampaknya gitu ya. Artinya kan ketika mereka akan adil, dan adil itu kan sangat sulit sebenarnya kalau kita abstrak tidak bisa. Nah, kira-kira yang mendekati keadilan itu ataupun ciri-ciri keadilan itu bagaimana? Ya, menurut pemahaman saya, keadilan itu tadi kan sudah saya sampaikan. Pertama bahwa ciri keadilan itu memang menentukan. Jadi kalau interaksi sosial kita bersama dengan orang lain, kita berada pada suasana yang nyaman, suasana yang tentram, itu indikator keadilan sedang kita dapatkan. Karena kalau misalnya kita sedang berteman dengan orang lain, lalu ada orang yang culas, yang khianat, itu kan kita merasa ketidaknyamanan. Selama interaksi kita selalu di dalam keadaan tenang, tentram. Kalau misalnya di BMTA Lingkungan gitu, Pak Yitno melihat ada sesuatu hal yang nggak beres, enak nggak kira-kira? Kan kita nggak enak kan? Nah, jadi indikatornya menurut saya tenang, ketentraman. Karena adil itu apa ya? Memang abstrak. Tadi saya katakan orang yang menang akan mengatakan adil, pengadilan. Ada orang yang kalah akan mengatakan tidak adil. Ya, jadi kan tergantung dari perspektif yang mana. Tapi sebenarnya orang yang bersalah, dia sudah ngerti bahwa dia salah. Tapi kesalahan yang ditetapkan untuk dia kan juga jangan terlalu berlebihan. Kalau misalnya pantasnya dia dihukum 1 tahun, ya cukup 1 tahun. Ya kan? Jangan sampai 4 tahun. Ya kan? Ya kalau pantasnya dihukum dia 5 bulan, ya sudah, jangan sampai. Atau pantasnya dia dihukum tapi hanya didenda saja misalnya. Tapi karena ada hal-hal yang tidak pas, kita tidak ditempatkan pada tempatnya, bukan harus sama. Semua orang menjadi tidak nyaman, gitu, menjadi tidak nyaman. Memang tidak bisa menyamankan semua orang, ya kan? Tetapi suasana yang general pada umumnya itu akan kita tenang, kita tentram. Jadi kalaupun ada misalnya hal-hal yang inkonsisten, ada kesan kita masih baru, masih baru. Nah, kemampuan memaklumi itu karena inkonsistensinya itu masih di ambang batas. Tapi kalau sudah melampaui, ya orang kan berteriak, orang akan protes. Saya kira itu indikatornya Pak. Ya, memang abstrak ya kita. Iya. Tapi dampak dari keadilan itu kan kenyamanan tadi yang paling penting kita itu. Dan kenyamanan itu kan tidak hanya sekedar siapa orangnya, jadi semuanya kan gitu ya, bisa merasakan rasa kenyamanan. Bukan hanya orang yang kena kasusnya, kan, tapi orang lain pun yang lihat misalnya. Baik ya, monggo Bapak Ibu jika ada pertanyaan bisa langsung ataupun chat. Apakah ada Bapak Ibu? Tadi kita bahas halaman berapa itu? Ini halaman 10 ya. Dari halaman 9 sampai halaman 10. Ya, di HPT jilid 3 halaman 9 dan halaman 10. Baru satu lembar tadi gitu ya. Baik, silakan Bapak Ibu jika ada yang ingin menanyakan atau memberikan pandangan boleh. Jadi bukan hanya bertanya tapi memberikan pandangan. Kita belajar bersama ini. Ya, sambil menunggu lagi ini kita yang kedua ini ya, terkait dengan ukhuwah. Jadi kan menarik juga. Ukhuwah itu kalau kita lihat kan HPT itu kan memang produk dari Muhammadiyah, tapi pandangannya tadi kan sebangsa dan setanah air. Jadi menarik seperti itu. Nah, menjadi PR juga apakah itu sebangsa dan setanah air. Tadi juga sebenarnya ada yang sampai ke non sebagainya begitu ya. Tetapi melihat ini itu di Indonesia khususnya, ini
di Indonesia ya kita diskusikan ini. Kelihatannya mohon maaf ada yang mempunyai sebuah kepercayaan atau bahkan ini terkesan ini beberapa bulan-bulan terakhir ini kan juga terkait dengan ateis gitu ya. Sebangsa dan setanah air apakah nanti juga sama dengan hal itu? Itu artinya tidak terbatas hanya sifatnya agama atau memang sampai ke arah, karena begini ya, ini kan temuannya, kita diskusi temuannya itu kan ateis itu dan sebagainya, mohon maaf misalnya di pedalaman itu kan kita tidak tahu kadang-kadang agamanya apa gitu ya, atau jangan-jangan memang ya ateis itu gitu ya, ada indikasi sampai ke sana kita ini. Nah, bagaimana pandangan dari Muhammadiyah? Apakah memang itu juga bisa dikatakan tadi ya sebangsa dan setanah air? Ya, baik. Terima kasih. Kenapa saya tadi menafsirkan? Ini kan saya menafsirkan dari etika politik, nilai-nilai politik yang dirumuskan oleh PP Muhammadiyah oleh ini dari Mas tadi. Ketika dalam konteksnya ya tahun 2003 memasuki 2004. Karena memang Muhammadiyah pasti ingin berbicara tentang bagaimana sih bangunan politik, kehidupan politik kita. Ayat yang dikutip tentang innamal mu'minuna ikhwatun, ya kan, bahwa yang bersaudara itu adalah mukmin. Tetapi menurut saya persaudaraan itu juga bisa kita bawa ke persaudaraan sesama manusia. Karena Islam adalah agama yang memanusiakan manusia. Agama tidak pernah membedakan manusia yang satu dengan manusia yang lain. Kan ayat ini kan berikutnya sebenarnya tidak dikutip di sini. Kan ini suatu hal yang sunnatullah. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Ya kan? Jadi persaudaraan itu ya, innamal mu'minuna ikhwatun itu memang spesifik ya Islam. Tapi ketika kita bicara global Islam yang think globally itu ya kan, Anas manusia, dan Islam itu kan ya ayuhan nasu taku robbakum wakhshaw yawman la yajzi walidun awwalan insan. Itu kan suasana yang akan dihadapi oleh semua orang. Anak tidak bisa menolong ayah, ayah tidak bisa menolong anak. Wahai manusia, ya ayuhan nasu taku robbakum. Kan bukan ya ayyuhalladzina amanu, ya kan? Tapi ketika ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Ya kan itu. Tapi ya ayuhan nasu taku robbakum. Itu saya kira pesan yang perlakuan Al-Quran, wahyu Allah itu menghargai orang mukmin dan menghargai manusia satu. Karena Allah tidak membeda-bedakan sebenarnya. Itulah makhluk Allah. Jadi kalau misalnya kita bicara membawa ajaran Islam ini ke dalam Islam, maka kita bersaudara sesama. Dari orang Islam kepada umat manusia yang lain, kita kan tidak boleh seorang muslim menjadi troublemaker di dalam kehidupan kebangsaan kita. Ya kan? Harusnya kita menjadi solution maker. Ya kan? Orang-orang membuat solusi di sini. Jadi kalau ada konflik, saya sangat apresiasi dengan Pak Khan. Dan dia sangat terkenal. Seorang negosiator dulu. Ya kan? Saya kira itu juga disebabkan oleh kemusliman. Dan ada dorongan dia untuk mempersaudarakan, mendamaikan sekian kelompok masyarakatnya. Aceh selesai, ya kan? Aceh selesai. Bahkan sekarang dia dicurigai sama orang-orang tertentu dengan soal Kalimantan dan lain semacam, ya kan? Apalagi dalam bahasa kita. Tadi Pak Yoto mengatakan orang pedalaman yang agamanya tidak jelas, atau apa, dia juga anak bangsa kita. Memang mereka mungkin belum bisa KTP, ya kan, atau apa, karena memang tidak seperti itu. Tapi dia itu menjadi ada di dalam bangsa kita. Negara pasti harusnya berbuat yang sama, ya kan, berbuat yang sama. Kalau kita membawa agama, tentu agama akan menempatkan dia sebagai umat manusia yang harus kita rawat, yang harus kita kembangkan potensinya, ya kan. Kalau jadi lahan dakwah, iya, jadi bukan kemudian mereka habitatnya sebagai habitat tempat tinggalnya jadi busuk. Ini kasus yang sekarang ramai, ya, telah di penjara, ditangkap, ya kan. Nah ini siapa sih sebenarnya yang diperjuangkan, keadilan yang mana, persaudaraan yang mana? Gitu. Kalau saya berpendapat ya tidak melihat agamanya,
Dan di Indonesia ini Pak Edi, kalaupun memang yang formal itu ada 6 agama, tapi apakah kita bisa melacak orang-orang yang sebenarnya dia tidak bertuhan? Nggak bisa juga kan, KTP itu hanya sekedar KTP saya. Ya, di balik itu ya tetap, apalagi kalau bangsa asing kan. Ya, baik. Terima kasih, Pak. Ini ada pertanyaan nih dari Pak Sugeng, menarik. Pandangan Muhammadiyah mengenai ada beberapa anggota dari Jamaah Islamiyah yang berlindung di Muhammadiyah. Belum lama ada kasus pengakuan anggota Jamaah Islamiyah ikut Muhammadiyah hanya untuk mencari perlindungan. Nah, ini bagaimana pandangannya, menarik juga. Ya, saya kira kalau Muhammadiyah digunakan sebagai tempat berlindung, ya kan. Dan kalau berlindungnya itu adalah dia memang menjadi Muhammadiyah, ya apa? Ya kan? Ya. Kedatangan kita kan dalam Islam secara keseluruhan kan ada kafir zimmi, ada kafir harbi. Ya, masih sama-sama Muslim kok, dan dia masuk menjadi anggota Muhammadiyah. Tapi kalau masuk akan mencoreng nama Muhammadiyah, ya pasti Muhammadiyah akan punya sikap loh, ya kan? Akan punya sikap. Dan saya kira kita juga harus apresiasi kepada orang yang mengaku bahwa saya adalah jamaah ini, tapi sekarang saya sudah menjadi Muhammadiyah. Maka kemudian menjadi tugas orang-orang Muhammadiyah, kemudian menjadi tugas pimpinan Muhammadiyah baik di tingkat ranting sampai ke tingkat PP untuk melakukan pembinaan, kajian, ya kan, ya, karena cara pandang keislaman Muhammadiyah punya kekhasan. Kita sama-sama Islam, tapi ada kekhasan tersendiri di dalam metodologi penentuan hukum dan pengambilan fatwa. Itu berbeda antara Muhammadiyah dengan organisasi Islam yang lain, misalnya, itu sudah berbeda. Dan di situ tugas kita, kalau dia ada orang datang baru masuk Muhammadiyah, kita terima, lalu kita bina, lalu kita ajak sebagai persaudaraan, kita cerdaskan dia, kita majukan dia dengan semangat kemajuan kita ini, dimajukan dia untuk hidup di dalam, karena Muhammadiyah itu mengambil sikap kan darul ahdi wasyara. Ini kita menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan dari kebangsaan kita, dari kenegaraan kita. Jadi kalau ada orang yang berpandangan bahwa kita memisahkan, oh enggak, itu bukan model berpikir politik dan kebangsaan Muhammadiyah. Saya kira begitu. Tapi kalau dia akan merusak, ya kita juga punya tindakan, punya tindakan, punya sikap. Baik, Bapak Ibu, tadi kelihatannya Pak Muhammad Bazar Marzuki, Presiden, apakah akan menyampaikan Pak Muhammad Bazar? Apakah ada Pak Muhammad Bazar? Oh, tidak ada. Ya, baik. Terima kasih dari Pak Sugeng ya. Baik, Bapak Ibu, tidak terasa ini sudah pukul 17.16. Nah, ini tadi kami berbincang-bincang ini Pak Dr. Yayan. Harapannya nanti kita di akhir sesi ini meminta doa, karena ada mungkin beberapa, khususnya juga di PRM Tunas, Catur, dan saudara-saudara kita yang hari ini tidak bisa mengikuti ini karena sakit atau lain hal sebagainya, khususnya juga yang sakit. Mohon kiranya di akhir dalam sesi perdana ini kami mintakan doa dari Pak Dr. Yayan Suryana. Kami mohon Bapak Dr. Yayan untuk memimpin doa. Terima kasih Pak Ibu, Bapak dan Ibu sekalian. Mengakhiri kajian kita pada sore hari ini, mari kita memohon kepada Allah untuk melindungi diri kita, karena Allah yang melindungi, Allah yang menyembuhkan kalau dari apa saudara kita yang sakit, juga tentu bukan hanya orang yang sakit, dan saudara kita yang sedang punya masalah. Semoga Allah segera menyelesaikan masalah. Allah dan Rabbil Alamin dan syakirin dan da'imi dan nama kafir masih ya Rabbana wa alhamdulillah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka khairal masalah wa
وخير الخيرات وخير المنام واستغفرنا واستغفر مواسينا وحقق إيماننا وارفع درجاتنا وتقبل صلاتنا وفي خطيئتنا واسألك الأمن. اللهم اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاء لا يغادر سقما. ربنا تقبل منا إنك السميع العليم وعلينا إنك أنت التواب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله. Baik, terima kasih Pak Dr. Yayan Suryana MAG yang bersama kita ya selama 1,5 jam. Alhamdulillah kita baru membahas HPT Muhammadiyah Jilid 3 halaman 9 dan 10. Nah, insya Allah nanti Bapak Ibu kita akan melanjutkan di Sabtu minggu pertama. Nah, jadi kegiatan ini akan dilaksanakan Sabtu minggu pertama dan juga Sabtu minggu ketiga. Silakan nanti Bapak Ibu bisa bergabung via Zoom ataupun nanti bisa melihat channel YouTube PMT Al-Ikhwan. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, demikian untuk kajian perdana kita pembukaan ini dalam kajian rutin HPT Muhammadiyah Jilid ketiga. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Bapak Dr. Yayan Suryana MAG tadi memberi semangat bagi kita bahwasannya ya kita harus sumul gitu ya, artinya mempelajari ataupun memahami, memberi pandangan itu bukan hanya sekedar dalam suatu pandangan saja, tetapi kita perlu menguatkan ya, memperluas pandangan kita. Begitulah yang sebenarnya tadi disampaikan oleh Bapak Dr. Yayan Suryana MAG di dalam HPT ketiga ini, artinya ada hal-hal ya, bukan hanya di Muhammadiyah, bukan hanya sekedar fikih ibadah saja tadi ya, bukan hanya membahas tentang halal dan haram, tetapi rupanya tadi sampai aktivitas-aktivitas kita dalam kehidupan sehari-hari juga ada dibahas ya. Bahkan ada juga pertanyaan-pertanyaan yang mungkin belum ada, yang belum bisa ditafsirkan sebagainya. Sehingga harapannya memang nanti Bapak Ibu, kami sangat mengharapkan kehadiran Bapak Ibu memberi ya juga memberi masukan dan sebagainya terhadap kegiatan kita kajian HPT ini, dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini dalam rangka tholabul ilmi gitu ya Pak ya, artinya kita juga sembari belajar dan juga belajar. Itu saja Bapak Ibu, terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada Bapak Dr. Yayan Suryana MAG yang telah bersamai kami. Insya Allah nanti akan kita lanjutkan di pekan pertama ya, hari Sabtu di jam yang sama. Baik Bapak Ibu, mari kita akhiri untuk kegiatan pada sore hari ini dengan sama-sama mengucapkan lafal hamdalah alhamdulillahirabbil alamin dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya selaku pembawa acara dari awal sampai akhir, jika banyak kekurangan dan kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir di Zoom dan juga live di YouTube. Insya Allah nanti akan kita lanjutkan pertemuan kedua.